Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkap strategi agar timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Usai meraih kemenangan penting 2-0 atas Arab Saudi, peluang Garuda Muda kembali terbuka lebar. Kini, Indonesia menduduki peringkat ketiga klasemen sementara grup C ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Indonesia masih harus menjalani 4 laga tersisa pada Maret dan Juni 2025, masing-masing 2 kandang dan 2 tandang. Erick Thohir menargetkan 6 poin tambahan atau 2 kemenangan untuk memastikan posisi aman di papan klasemen. 4 pertandingan lagi, 2 di kandang dan 2 tandang. Target kita 6 poin, dan kemenangan melawan Arab menjadi kunci, ungkap Erick Thohir di Bandara Ngurah Rai, Kamis 21 November. Selain 2 kemenangan, Erick berharap tim asuhan Shin Tae-yong bisa meraih bonus tambahan berupa 1 hasil imbang dari 2 laga tandang. Jika target ini tercapai, Indonesia berpeluang besar mengamankan 12 poin di akhir fase grup. Dengan 12 poin, peluang kita masih hidup. Apalagi kalau bisa menang 2 kali dan sekali seri, itu bonus yang sangat besar, lanjutnya. PSSI menargetkan timnas Indonesia minimal finish di posisi 3 atau 4 grup C untuk melaju ke babak 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Di babak tersebut, tim-tim akan memperebutkan tiket langsung ke Piala Dunia. Kini, perhatian tertuju pada 2 laga penting pada Maret 2025, yaitu menghadapi Australia pada 20 Maret dan Bahrain 5 hari kemudian. Erick menegaskan pentingnya fokus dalam 2 pertandingan tersebut. Kita fokus melawan Australia dan Bahrain. Keduanya akan jadi momen krusial untuk menentukan nasib Indonesia, pungkas Erick. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan penting atas Arab Saudi dengan skor 2-0 dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga yang digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, pada Selasa, 19 November 2024, ini menjadi panggung bagi Kelvin Verdong, bek kiri Garuda, yang tampil solid dan tanpa lelah sepanjang pertandingan. Kelvin Verdong, yang bermain untuk NEC Nijmegen, menjadi sorotan berkat kontribusinya dalam serangan dan pertahanan. Salah satu aksinya bahkan berbuah gol kedua Indonesia yang dicetak Marcelino Ferdinand pada menit ke-57. Sebelumnya, Marcelino juga mencetak gol pembuka di menit ke-32 berkat assist dari Ragnar Oratmangoen. Verdong mengungkapkan motivasinya saat diwawancarai usai pertandingan. Kami diinstruksikan untuk menekan tinggi dan menciptakan peluang. Dengan dukungan fans, energi kami terus terjaga, ujar Verdong. Saat Indonesia bermain dengan 10 pemain usai kartu merah Justin Hubner, Verdong tetap gigih. Meskipun sempat mengalami kram, ia terus berjuang hingga akhir laga. Di sisi statistik, Verdong mencatat performa impresif dengan 9 sapuan, 4 tackle, 2 umpan kunci, dan 1 crossing sukses. Ia juga sukses mematikan pergerakan bintang Arab Saudi, Saud Abdul Hamid. Klasemen sementara. Kemenangan ini membawa Indonesia naik ke peringkat ketiga grup C dengan 6 poin, unggul dari Arab Saudi, Bahrain, dan Tiongkok. Jepang masih memimpin dengan 16 poin, sementara Australia berada di posisi kedua dengan 7 poin. Indonesia masih memiliki 4 laga tersisa di babak ini, 2 di kandang melawan Bahrain dan Tiongkok, serta 2 laga tandang menghadapi Australia dan Jepang. Timnas Indonesia beranjak dari dasar klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah berhasil meraih kemenangan perdana. Terbaru, Timnas Indonesia berhasilkan mengalahkan Arab Saudi 2-0 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, GBK, Selasa, 19 November 2024, malam. Dengan hasil ini, Timnas yang awalnya berada di dasar klasemen merangkak naik dan duduk nyaman di posisi ketiga klasemen. Kemenangan ini juga berhasil menghapus catatan buruk belum pernah menang melawan Arab Saudi. Pasalnya sepanjang pertemuan antara Indonesia dan Arab Saudi, skuad Garuda belum pernah meraih kemenangan sekalipun. Prestasi terbaik Indonesia saat bertemu Arab Saudi adalah menahan imbang 4 kali, sementara 11 pertandingan sisanya menelan kekalahan. Klasemen sementara grup C. Tampil di kandang dan hadapan pendukung sendiri memberikan energi ekstra bagi timnas Indonesia untuk mengalahkan Arab Saudi. 2 gol Indonesia dicetak oleh Marcelino Ferdinand pada menit ke-32 dan 57. Hasil ini menempatkan skuad Garuda pada posisi 3 klasemen sementara grup C. Timnas Indonesia telah mengoleksi 6 poin, jumlah yang sama dengan Australia, Arab Saudi, dan Cina. Berikut adalah klasemen sementara grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Jepang 16 poin.
Australia 6 poin. Indonesia 6 poin. Arab Saudi 6 poin. Cina 6 poin. Bahrain 5 poin. Jepang kokoh di puncak diikuti Australia di posisi kedua. Indonesia berada di atas Arab Saudi dan Cina meski memiliki poin sama, karena unggul selisih gol. Timnas Indonesia masih memiliki peluang untuk memperbaiki posisinya di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dengan koleksi 3 poin dari 5 pertandingan, skuad Garuda kini menempati dasar klasemen. Namun, skenario untuk naik ke peringkat 4 masih terbuka lebar. Pertandingan ke-6 grup C akan menjadi momen krusial. Timnas Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024, pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pada saat yang sama, dua laga lainnya di grup ini mempertemukan Cina melawan Jepang di Xiamen Egret Stadium dan Bahrain melawan Australia di Bahrain National Stadium. Skenario bagi Indonesia untuk naik ke peringkat 4 cukup berat, tetapi bukan mustahil. Syarat utamanya adalah kemenangan atas Arab Saudi, minimal dengan skor 1-0. Di sisi lain, Australia harus berhasil mengalahkan Bahrain, sementara Jepang perlu menumbangkan Cina. Jika semua skenario ini terjadi, Indonesia akan naik ke peringkat keempat dengan membuka peluang untuk melaju ke putaran keempat. Posisi ini sangat penting, karena hanya 2 tim teratas yang akan langsung lolos ke Piala Dunia, sementara tim peringkat ketiga dan keempat berhak bermain di putaran keempat. Setelah melawan Arab Saudi, perjalanan tim besutan Shin Tae-yong masih panjang. Mereka akan bertandang ke Australia pada 20 Maret, menjamu Bahrain pada 25 Maret, menghadapi Cina di Jakarta pada 5 Juni, dan menutup babak ini dengan laga tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Meski perjuangan berat, skenario ini menjadi motivasi besar bagi tim Garuda untuk tampil maksimal di laga-laga tersisa. Dukungan penuh supporter di GBK tentu diharapkan mampu menjadi penyemangat tambahan untuk meraih kemenangan penting melawan Arab Saudi. Apakah Indonesia mampu memulai kebangkitan dari sini? Mari kita nantikan. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menegaskan bahwa target timnya tetap sama meski menghadapi tantangan berat di grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kekalahan telak 0-4 dari Jepang pada laga sebelumnya membuat skuad Garuda harus berjuang keras untuk memperbaiki posisi mereka di klasemen. Saat ini, Indonesia berada di dasar klasemen dengan defisit 5 gol. Meski begitu, Shin Tae-yong tetap optimistis dan menyatakan target timnya masih berada di peringkat 3 atau 4 untuk meraih tiket playoff. Memang dari awal saya targetkan peringkat 3 atau 4. Jadi, masih ada harapan, ujar Shin Tae-yong seusai laga kontra Jepang. Saya dan para pemain akan berusaha lebih baik lagi agar kita bisa masuk ke peringkat tersebut, ditambahnya. Pertandingan selanjutnya akan menjadi momen penting bagi Timnas Indonesia. Pada Selasa, 19 November 2024, Rizky Ridho dan kawan-kawan akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Puluhan ribu supporter diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Merah Putih. Shin Tae-yong yakin timnya masih bisa menjadi kuda hitam di grup ini, merujuk pada hasil imbang di pertemuan pertama dengan Arab Saudi pada September lalu. Kala itu, Indonesia mampu mencuri 1 poin di kandang The Green Falcons. Saya sangat percaya pada tim dan para pemain saya. Kami akan terus berusaha menjadi kuda hitam di grup ini, tegas Shin. Bek Timnas Indonesia, Kelvin Verdong, menilai bahwa efektivitas permainan menjadi kunci dalam laga melawan Arab Saudi. Ia menekankan pentingnya memanfaatkan peluang sebaik mungkin dan memperbaiki koordinasi pertahanan. Kami harus bisa mencetak gol dari peluang yang didapatkan. Selain itu, kami juga harus lebih rapat di pertahanan agar tidak memberikan ruang kepada lawan, ujar Kelvin. Jika berhasil meraih kemenangan, Indonesia berpotensi keluar dari posisi juru kunci, mengingat Bahrain akan menghadapi lawan sulit, Australia, dan Cina menjamu pemuncak klasemen, Jepang. Laga melawan Arab Saudi menjadi ujian krusial bagi Timnas Indonesia untuk menjaga asa lolos.